Shalom dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin memberitahu kepada semua jemaat Tuhan bahwa tidak ada pujian penyembahan atau seperti yang biasa kita lakukan dalam ibadah online, hanya firman Tuhan saja. Tetapi minggu hadapan kita akan full kebaktian, akan direkod, dan minggu depan jemaat Tuhan boleh mengikuti ibadah online dengan pujian penyembahan dan segala sesuatu yang biasa kita lihat. Namun pada hari ini hanya khotbah saja. Walau bagaimanapun saya yakin percaya semua jemaat tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di syurga, kami datang pada Tuhan dan bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kebaikan-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan di tahun baru ini Tuhan, kami mau berdoa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini benar-benar menguatkan kami, membakar semangat dan hati kami untuk terus berkobar-kobar melayani Engkau. Urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Bibir lidah hamba-Mu Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami menolak dan mengikat segala kuasa iblis, kuasa setan, roh-roh jahat yang coba mengganggu pemberitaan firman-Mu. Kami singkir dalam nama Yesus. Bukalah hati kami Tuhan, bukalah seluruh kehidupan kami untuk dijamah oleh kebenaran akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang pertama di tahun yang baru ini, saya mau supaya menyampaikan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan yang bertemakan bergerak di dalam roh. Saya sangat rindu dan saya begitu berkobar-kobar, bukan saja untuk melayani, tapi saya rindu untuk melihat paroki kita pada tahun ini, di tahun baru ini, bergerak bersama-sama di dalam Roh Kudus. Dan oleh itu saya ingin membaca satu petikan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam perjalanan keliling ke kota-kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi daerah Figria dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samothrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Napoles. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bahagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab atau surat kisah para rasul ini sering kali dikaitkan dengan kitab atau surat yang ditulis atau pekerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam seluruh kitab. Roh Kuduslah yang bekerja di seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh rasul-rasul, sama itu Rasul Paulus atau sahabat-sahabatnya Petrus, siapa saja. Dari pasal yang pertama hingga pasal yang terakhir, kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan kita lihat juga saudara, perkembangan gereja
dari hanya beberapa orang, kemudian dia bertumbuh kepada 150 orang, kepada 5.000 orang, dan akhirnya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia. Kenapa ini terjadi, saudara? Saya ingin katakan bahwa Roh Kudus yang bekerja. Roh Kuduslah yang mengurapi para hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Semuanya dipakai oleh Roh Kudus. Dan inilah yang kita rindukan, saudara. Inilah yang saya rindukan secara pribadi. Kalau Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa di seluruh paroki kita, bermulai dari Saint Stephen Silabukan, kemudian ke Tungku dan ke Velda Sahabat. Kita rindu agar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kalau kita lihat, saudara, di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Kenapa pada waktu itu kita melihat jemaat bertumbuh dan semakin besar iman mereka diteguhkan? Saudara, saya mau katakan, semua ini karena gereja telah bergerak di dalam roh. Kalau gereja bergerak di dalam roh, pimpinan roh, pasti ada penembusan-penembusan yang terjadi. Pasti ada penerobosan-penerobosan yang terjadi. Gereja yang bergerak di dalam roh bukan hanya pemimpin-pemimpin atau 1-2 orang saja yang bersemangat, yang bergerak di dalam roh. Tapi saya mau katakan, semua pemimpin-pemimpin, dari pemimpin teratas sampai ke bawah, jemaatnya harus bergerak di dalam roh. Ini melibatkan semua jemaat Tuhan. Makanya saya mau katakan sekali lagi, inilah tema firman Tuhan yang saya mau katakan, yang saya ingin sampaikan, yaitu bergerak di dalam roh. Gereja kita, paroki kita harus peka, harus masuk di dalam pekerjaan Roh Kudus. Namun bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya supaya gereja kita, paroki kita ini boleh bergerak di dalam roh? Ada 3 yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama, kalau kita ingin melihat paroki kita, gereja kita, dimanapun kita berada, bergerak di dalam roh, gereja dan pemimpin-pemimpin harus mau dipimpin oleh roh. Tidak mungkin gereja itu bergerak di dalam roh kalau pemimpin-pemimpin tidak dipimpin oleh roh. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, kita melihat bagaimana peranan Roh Kudus yang bekerja di dalam pelayanan Paulus pada waktu ini. Mereka ingin ke satu tempat, Alkitab berkata Roh Kudus mencegah mereka. Mereka ingin ke satu tempat, firman Tuhan berkata Roh Kudus mencegah mereka. Saudara, begitu akrabnya Roh Kudus bekerja pada waktu itu. Kenapa, saudara? Karena mereka mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dengar sini baik-baik, saudara. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum gereja dipimpin oleh roh, orangnya terlebih dahulu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Mau atau tidak? Itulah pertanyaannya. Karena ada ramai pemimpin-pemimpin yang tidak mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau mau pun itu cuma hangat-hangat tai ayam. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Saudara, gereja tidak akan dapat berjalan dan di dalam pimpinan Roh Kudus kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mendorong untuk semua pemimpin-pemimpin gereja, para warden, PCC, para pemimpin-pemimpin sel,
Mari izinkan kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang saya kasih. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang bersedia untuk sesuatu pembaharuan di dalam kehidupannya. Dia mau diperbarui, saudara. Sekali lagi saya mau katakan, tahun ini kita mau supaya gereja kita benar-benar, paroki kita benar-benar berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Pemimpin-pemimpin gereja harus terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Kalau ada di antara jemaat, ada di antara pemimpin-pemimpin yang belum dipenuhi Roh Kudus, saya berdoa supaya kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah supaya Anda, jemaat Tuhan, berjalan dan dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, gereja yang bergerak di dalam roh adalah gereja yang dapat menangkap visi dari Allah. Ayat yang ke-8 hingga yang ke-9 firman Tuhan berkata, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, di dalam petikan ini kita melihat bagaimana Paulus mendapat visi dari Allah. Dan visi itu datang melalui sebuah penglihatan. Visi itu menjelaskan bahwa ada seorang dari Makedonia yang datang kepada mereka dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Visi ini berbicara tentang pelayanan misi. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, visi itu akan datang kepada kita. Visi akan datang kepada gereja pada waktu hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Tidak mungkin kita boleh dapat penglihatan. Tidak mungkin kita boleh dapat visi daripada Tuhan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Visi akan datang ketika kita memiliki beban, kesungguhan tentang gereja kita, tentang paroki kita. Kita melihat gereja kita melihat paroki kita ada beban, kita ada kesungguhan, visi akan datang. Tapi kalau kita tidak ada beban, kita tidak ada kesungguhan untuk melihat pertumbuhan di dalam gereja kita, visi tidak akan datang, saudara. Makanya sangat penting, kalau kita ingin menangkap visi dari Allah, sangat penting, saudara, kita harus, sekali lagi saya mau katakan, dipenuhi, bergerak di dalam pimpinan Roh Kudus. Visi merupakan suatu matlamat yang harus kita capai. Saudara, pada tahun ini saya menyeru kepada semua pemimpin gereja di seluruh paroki. Tanam visi untuk gereja kamu. Tanam visi untuk pelayanan kamu. Tanam visi untuk gereja kita, paroki kita. Saya memiliki satu visi yang sangat besar, sangat luas, dan itu akan saya kongsikan kepada semua jemaat Tuhan. Dan saya rindu agar semua jemaat Tuhan, mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mari kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, bergerak di dalam Roh Kudus. Hanya karena kalau kita bergerak di dalam roh saja, kita boleh menangkap dan mau menangkap visi dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, kalau kita ingin bergerak di dalam roh, bukan saja kita harus menangkap visi Allah, tapi kita mau kerjakan visi itu. Tidak ada guna visi setinggi gunung kalau kita hanya berpeluk tubuh dan kita tidak mau melakukan apa-apa. Kita hanya berdiam diri. Apa guna kalau kita memiliki visi yang setinggi gunung, tapi kita hanya melihat orang lain yang mengerjakan visi itu, dan kita tidak terlibat di dalam mengerjakan visi itu. Saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari jangan saja melihat visi yang besar, tapi saya mau supaya setiap
kita semua kita mengerjakan visi yang datang daripada Tuhan. Saudara, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, perhatikan baik-baik. Setelah Paulus diberikan penglihatan, mereka tidak melengah-lengahkan masa. Mereka tidak melengah-lengahkan waktu. Mereka segera bergerak ke Makedonia karena mereka tahu bahwa Allah telah memanggil mereka. Mereka mengerjakan visi itu. Bukan saja diberi penglihatan, tapi mereka melakukan visi yang datang daripada Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, hari ini saya mau mengungsikan satu visi yang ada di dalam hati saya. Visi yang ada di dalam hati saya, yaitu saya ingin melihat pelayanan, pujian, dan penyembahan kita pada tahun ini mengalami penerobosan. Itu visi saya. Itu yang saya rindukan. Saya mau melihat ada penerobosan di dalam pujian penyembahan. Karena terus terang saudara, selama beberapa tahun ini saya datang melawat dari ke gereja ke satu gereja. Kadangkala ada gereja yang saya masuk, saya merasa kering. Saya merasa kosong. Saya merasa tidak ada apa-apa di dalam ibadah. Kosong pujian penyembahannya saudara. Roh saya menangis, jiwa saya meronta-ronta karena saya tidak merasakan apa-apa sewaktu kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Dan saya mau ada suatu penerobosan pada tahun ini. Ini salah satu visi saya. Ada beberapa visi yang saya akan sampaikan saudara kepada semua jemaat Tuhan. Tapi saya rindu ada penerobosan di dalam pujian penyembahan. Dan itu harus dikerjakan. Itu harus dimulai dengan mana? Semua pemimpin-pemimpin, semua pelayan-pelayan harus dipenuhi Roh Kudus. Dan saya telah sampaikan visi ini. Kita harus kerjakan visi ini bersama-sama saudara. Untuk mengerjakan visi ini perlu banyak pengorbanan. Kalau kita hanya berpeluk tebu, visi itu tidak akan tercapai saudara. Untuk mengerjakan visi ini perlu ada kesatuan di antara semua pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, dan jemaat Tuhan. Tunduk kepada Tuhan, bahkan tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang berada di gereja, yang berada di sidang masing-masing, saudara yang saya kasihi. Perlu ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita telah targetkan, sasarkan di dalam visi yang harus kita capai saudara. Makanya saudara, dalam minggu hadapan ini saya ingin bertemu dengan semua worship team di seluruh paroki. Saya akan bertemu dengan worship team di St. Stephen Silabukan pada hari Rabu ini, bersama dengan jemaat worship team di Harapan Hidup. Manakala saya akan bertemu dengan semua worship team di kawasan Tungku pada hari Kamis ini. Saya rindu untuk melihat penerobosan. Saya mau mengungsikan visi ini. Saya mau mengungsikan apa yang ada di dalam hati saya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, gereja harus bergerak di dalam roh. Namun sebelum gereja bergerak di dalam roh, kita harus mau dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Gereja harus menangkap visi dari Allah. Dan gereja harus mengerjakan visi yang Tuhan telah taruh di dalam hati setiap pemimpin-pemimpin di dalam paroki kita. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan di tahun baru ini. Mari kita bergerak. Izinkan kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Worship team, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, pelayanan kanak-kanak, semua pemimpin-pemimpin sel, bahkan para wadan sekalipun, saya mau supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita boleh bergerak di dalam Roh Kudus, melayani dalam Roh Kudus. Kita menangkap visi dari Tuhan dan kita mau kerjakan visi itu.
Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh membakar semangat dan hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Dan saya berdoa Tuhan, biar kiranya firman-Mu yang telah disampaikan ini, semua yang mendengarnya akan dijamah oleh Tuhan. Semua yang mendengarnya, saudara, ya Tuhan, akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Allah sendiri. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun saya berdoa biar firman-Mu tetap tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Diberkatilah semua jemaat yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.